Sistem pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Abbasiyah merupakan salah satu masa kejayaan Islam khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar, kemajuan Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada dua bidang ini mencapai kegemilangannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Hal ini dapat dilihat dari gencarnya penerjemahan naskah-naskah kuno Romawi, Mesir, Arab, India, Ethiopia, dan Persia yang nantinya bakal diimplementasikan dalam sistem pendidikan Abbasiyah sehingga kelak akan melahirkan para ilmuwan muslim yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Setelah ilmuwan kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan peran besarnya terhadap peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai Bapak Kimia Muslim pertama. Dunia Barat menyebutnya dengan Jaber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tus, Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dan Imam Ja'far As-Shadiq. Sebelum masa Jabir bin Hayyan, kimia merupakan sekumpulan praktik profesi primitif yang didasarkan pada pengalaman. Kimia banyak digunakan untuk mengawetkan mayat pada masa Mesir kuno, untuk menyamak dan pembuangan barang industri seperti pembuatan barang-barang tambang, kaca, cat, serta menyuling minyak dan parfum. Sebagaimana sebagiannya ada yang dipergunakan untuk tujuan merubah hasil tambang yang murah menjadi hasil tambang yang mahal, seperti merubah besi dan timah menjadi perak dan merubah kuningan menjadi emas. Jabir termasuk orang yang semangat untuk mengadakan penelitian tentang rahasia eliksir atau cairan yang dapat merubah barang tambang yang murah menjadi barang berharga. Semangat memiliki pengaruh positif karena telah mendorongnya untuk mengadakan penelitian kimia dan mengembangkannya dari kedudukannya pada masa primitif sebagai alkimia menjadi ilmu kimia dengan banyak menambah pengetahuan ilmiah dan teoritis baru, menggagas dasar-dasarnya, cara penyajiannya, dan cara pengobatan dengannya, sehingga wajar kalau ilmuwan Arab ini berhak mendapatkan gelar guru besar kimia. Penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Pendapatnya yang terkenal dalam perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu. Jabir bin Hayyan juga menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yakni kalnikasi dan reduksi kimiawi. Ia memperbaiki beberapa metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia seperti Ar-Rahmah yang menjelaskan tentang buku tentang cinta, buku At-Tajmi yaitu buku tentang konsentrasi, dan Az-Zibat Asy-Syarqi yaitu buku tentang air raksa dari timur. Ilmuwan muslim bidang matematika dan astronomi pada masa dinasti Abbasiyah. Al-Khwarizmi. Ia dilahirkan di Khwarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, sosok Khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Al-Khawarizmi diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab. Berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab pada masa itu, terdapat Baitul Hikmah yang menjadi pusat penelitian dan penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Baitul Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasi buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer di bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, ia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmu abad pertengahan lainnya. Peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya itu disebut Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, Al-Khawarizmi, sehingga di literatur barat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritma. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan algoritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinisasi dari namanya. Al-Khawarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di antaranya menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljabar yang berisi mengenai persamaan linier dan kuadrat. Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Memperkenalkan tanda negatif pada bilangan, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku surat Al-Aur yang digunakan pada ahli geografi barat dalam menggambar peta, menemukan konsep alat menunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu Arab dan solusi sistematis.